Kira-kira udah sebanding belum ya dosa yang aku perbuat dengan amal ibadah yang aku lakukan baru-baru ini? Kira-kira udah pantas belum ya Allah ngabulin doa aku dari dosa-dosa aku yang sebanyak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa follow Instagram atau TikTok aku ya, Meliza Arnelia. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman kalau mau beli bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa order ke admin. Ada Shopee-nya juga, tanya ke admin linknya ya. Ada 100 tasbih digital untuk 100 orang pertama yang order. Ini kira-kira tinggal 50 piece lagi yang dapat tasbih ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke admin. Oke, sekarang akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak siapa ya? Ini dari Mbak A ya teman-teman. Assalamualaikum Kak Mel, salam kenal ya. Perkenalkan saya A, saya mau testimoni dahsyatnya sholawat. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Semua berawal semenjak awal 2021 Kak Mel. Keuangan keluarga kami ada masalah keuangan. Karena ini pernikahan saya yang kedua dan kami sama-sama bawa anak saya. Saya tidak mengeluh masalah keuangan sama suami. Berapapun yang dikasih saya selalu ucap syukur. Saat pandemi gaji suamiku dipotong setengahnya. Karena kebutuhan kami banyak Kak Mel, gaji suamiku gak cukup buat sebulan. Di saat itu juga iseng saya lihat aplikasi pinjol Kak Mel. Nah di situ aku mulai coba-coba isi-isi data dan seneng banget bisa cair uang dalam waktu yang singkat. Dari satu aplikasi akhirnya semakin banyak pinjolnya Kak. Saya mulai kebingungan dan rasanya nggak tenang banget Kak Mel. Apalagi saat jatuh tempo sudah putar otak buat bayar dengan gali lubang tutup lubang dengan pinjol. Sampai akhirnya di bulan Maret saya stres sendiri Kak Mel karena suami tidak tahu kalau saya pinjem uang online. Kak, saya akhirnya buka-buka channel YouTube bagaimana membuka pintu rezeki dan macamnya Kak Mel agar hati tenang. Sampai akhirnya saya ketemu channelnya Kak Mel. Saya buka banyak banget yang testimoni lunas pinjol dengan sholawat. Saya lihat semua video testimoninya Kak Mel. Masya Allah Kak Mel, sangat bagus banget testimoninya. Dan bismillah saya mulai mendawamkan sholawat yang Jibril dan perbanyak istighfar Kak Mel. Karena setelah saya hitung-hitung, pinjol saya jumlahnya sudah hampir 25 juta Kak Mel. Bingung, stres sampai nggak bisa tidur. Alhamdulillah Kak Mel, setelah saya rutin membaca sholawat Jibril dan memperbaiki sholat, hati saya mulai tenang. Walaupun saya belum cerita sama suami soal pinjol saya. Tepat tanggal 1 April ayah saya meninggal Kak Mel. Ya Allah, hati semakin sedih, benar-benar sedih Kak Mel. Masalah pinjol belum selesai, kini saya harus kehilangan ayah saya di saat saya ada masalah yang besar sekali. Saya terus mendawamkan sholat Jibril dan memperbanyak istighfar Kak Mel. Sudah semakin dekat dengan jatuh tempo pinjol saya. Waktu itu di bulan April, tanggal 11 April, saya harus bayar 7 juta Kak. Bismillah, dengan menyiapkan mental dan terus sholawat, saya beranikan diri cerita sama suami dan soal pinjol saya saat sahur. Suami saya sangat kaget dan marah banget sama saya. Kenapa bisa nekat melakukan itu tanpa bicara sama suami? Ya Allah Kak Mel, sambil nangis saya akui kesalahan saya ke suami dan ganti intinya dalam hati terus bersalawat. Masya Allah Kak Mel, akhirnya suami saya lebih sedikit tenang dan suami bilang sekarang kita harus cari solusi dari masalah ini karena ini jumlahnya nggak sedikit. Masya Allah Kak Mel, saya terus berucap syukur karena suami saya lebih tenang dan merangkul saya. Sungguh dahsyat keajaiban sholawat Kak Mel. Suami mau bantu saya. Semakin besar keyakinan saya dengan sholawat Kak Mel. Saya tingkatkan lagi sholawat Jibril saya menjadi 1000 per hari. Dan saya tambahkan 2 tahajud serta mengaji Kak Mel.
Masya Allah, hati semakin tenang banget kak. Pada saat mau jatuh tempo yang 7 juta itu, saya bilang sama suami, saya sudah diteror dan diancam mau sebarkan data saya. Padahal saat itu suami saya juga belum ada uang kak. Tapi saya yakinkan dalam hati, saya pasti Allah bantu saya. Masya Allah Kak Mel, tiba-tiba suami saya bilang kalau ada yang TF temennya 2 juta. Saya beranikan diri bilang ke adik laki-laki saya, Kak Mel, dia kaget banget. Dia kaget banget. Saya bisa terjerat pinjol walaupun marah, adik saya transfer ke saya 5 juta kak. Masya Allah Kak Mel, lagi-lagi Allah bantu saya. Allahu Akbar, langsung sholat duha dan sujud syukur atas pertolongan Allah di pagi itu Kak Mel. Jadi 7 juta yang udah jatuh tempo langsung bisa terbayar dari suami dan dari adiknya ya. Masya Allah. Hari-hari saya isi dengan sholawat Jibril, Naria, Kak Mel. Waktu jatuh tempo sudah tiba lagi tanggal 17 April. Saya harus bayar sekitar 5 juta rupiah. Saya terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sebelum tanggal 17 saya harus bayar. Masya Allah Kak Mel, Allah bantu saya lagi kak. Saya lihat M-Banking saya terisi 4 juta rupiah dan itu transferan dari adik saya Kak Mel. Suami saya ada uang dari kantor 1 juta langsung TF ke saya dan menyuruh segera melunasinya Kak Mel. Sungguh dahsyat keajaiban-keajaiban salawat yang saya dawamkan secara konsisten. Alhamdulillah Kak Mel, hutang pinjol saya sudah mulai berkurang semua atas izin Allah dengan mengirimkan orang-orang yang baik yaitu suami saya dan adik saya Kak. Doakan saya ya Kak Mel, saya bisa melunasi semua hutang pinjol saya di bulan puasa ini karena saya yakin Kak Allah akan bantu saya. Maaf ya Kak Mel kalau kepanjangan testimoninya. Makasih ya Kak Mel untuk segala motivasi di channel YouTube-nya, sangat suka sekali melihatnya. Banyak banget loh ilmu yang aku dapat dari videonya Kak Mel. Sehat-sehat selalu Kak dan selalu bahagia dan berkah berlimpah rizkinya. Masya Allah, saya dari Bekasi, jadi ini Mbak A dari Bekasi. Masya Allah banget ya teman-teman. Tadi itu testimoni dari Mbak A di Bekasi. Mbak A, mudah-mudahan nanti aku segera pindah ke Bekasi, kita bisa ketemu ya teman-teman. Yang pada punya utang, ayolah, udahlah, capek kita ngandelin diri kita tuh udah capek. Kita mau ngandelin apa sih? Ngandelin gaji, ngandelin usaha, ngandelin orang, ngandelin diri kita sendiri. Capek. Mendingan kita andalkan Allah. Kita benar-benar datang ke Allah, serahin semuanya ke Allah. Allah pasti nolongin kita. Tapi kita mesti mantesin diri. Jangan cuma mintanya doang ke Allah. Pantesin diri kita. Dengan ya kita beribadah sebaik-baiknya. Sholatnya yang biasanya dientar-entar, jadi azan sholat. Jadi tadinya nggak pernah duha, jadi duha. Membuka rizki sholat duha. Yang nggak pernah tahajud, jadi sholat tahajud. Kemudian yang jarang istighfar, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat. Pasti Allah bantu kita. Kalau kita udah pantas ngedapetin itu semua. Jadi aku selalu bilang introspeksi diri. Catat nih kalau perlu utang. Catat kalau perlu dosa-dosa kita. Kita pernah ngelakuin dosa apa aja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang di masa lalu sampai yang masa yang saat ini. Kemudian kita bandingkan dengan ibadah kita. Kira-kira udah sebanding belum ya dosa yang aku perbuat dengan amal ibadah yang aku lakukan baru-baru ini. Kira-kira udah pantas belum ya Allah ngabulin doa aku dari dosa-dosa aku yang sebanyak ini. Itu kita mana sendiri. Kemudian kita perbanyak sholawat dengan fokusnya ke ampunan Allah. Jangan fokus ke hasil, jangan fokusnya sholawat karena pengen utang lunas, kita sholawat pokoknya harus utang kita lunas. Fokus dulu ke ampunan Allah, karena kan kita banyak dosa. Aku ulang-ulang terus ya, biar gak lupa. Allah kalau kita doa, Allah itu ngasih apa yang kita minta. Hanya saja doa itu jadi tertunda oleh dosa-dosa kita sendiri. Allah udah ngasih nih, kita minta uang, ya Allah, hamba butuh 20 juta buat bayar utang, hamba butuh 100 juta buat bayar utang. Oke, aku kasih. Tapi kita tertutup dosa, dosanya banyak, akhirnya gak ketemu alamat kita. Seperti itu ilustrasinya. Maka dari itu kita kejarlah ampunan Allah teman-teman. Oh udah, terus kejar ampunan Allah. Perbanyak sholawat, karena satu sholawat yang kita baca Allah hapus 10 dosa kita.
Semakin banyak kita baca sholawat, semakin banyak dosa kita terhapus. Kita baca 1000 sholawat per hari, Allah ampuni 10.000 dosa kita tiap hari. Apalagi kalau kita bisa baca 10.000 sholawat setiap hari, 100.000 dosa kita dihapus. Maka makin cepet tuh doa kita terkabul. Karena dosa-dosa kita makin banyak yang dihapus. Begitu teman-teman ya. Yang baru nonton channel ini, ayo sholawat apa? Bebas. Sholawat yang paling pendek aja deh, mendingan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa berat baca munjiat, baca nariyah, Syajaratul Nuqut gitu ya. Syajaratul Nuqut itu yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya berat baca itu, udah yang pendek. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Ringan, simple. Insya Allah nanti bisa istiqomah. Karena ringan, karena simple, akhirnya lisan kita mudah mengucapkan sambil masak, sambil nyuci piring, sambil ngapain aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak punya tasbih, gak apa-apa, baca terus, jangan berhenti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lama-lama tuh terbiasa, hati kita jadi bisa baca sallallahu ala Muhammad tanpa mulut yang amat kami, itu terbiasa banget. Bangun tidur yang harusnya kita baca doa bangun tidur, kita tiba-tiba malah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saking sudah terbiasanya kita mendawamkan salawat udah jadi mendarah daging di diri kita. Tuh seperti itu teman-teman. Nanti perlahan-lahan nih yang menjadi doa-doa kita diijabah. Entah itu hutang, pekerjaan, jodoh, anak keturunan dan lain-lain. Masya Allah banget ya. Allah lembutkan hati suaminya Mbak A sehingga mau membantu. Kemudian Allah mudahkan rezeki adiknya juga sehingga mau membantu. Teman-teman jangan mikir iyalah punya adik banyak duitnya. Enggak, kita nggak tahu, mana tahu adiknya itu baru aja dapat rezeki. Allah mudahkan untuk membantu Mbak A. Atau mungkin juga ya teman-teman, walaupun kita punya saudara yang kaya, belum tentu hatinya mau bantu kita. Semuanya nggak masuk di logika. Kalau udah urusan Allah udah jadi urusan Allah mah udah nggak pakai logika lagi teman-teman ya. Sama kayak kemarin tiba-tiba testimoninya Mbak siapa ya, Mbak Erie, uang yang harusnya ada 33 juta karena udah dipotong 9 juta kepake, tiba-tiba jadi 40 juta, 44 juta. Kalau pakai logika mah nggak masuk, nggak nyampe. Tapi kalau udah Allah, terserah Allah. Allah mau bikin rumah kita tiba-tiba penuh sama uang juga bisa. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A dimudahkan untuk melunasi semua hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.